Salam satu bumi. Memasuki Bandung Seven Summits kelima, kali ini saya akan mendaki ke Gunung Bukit Tunggul. Gunung Bukit Tunggul merupakan gunung yang terdapat di Bandung Utara, memiliki ketinggian 2.209 mdpl, merupakan puncak tertinggi yang dimiliki zona Bandung atau Pegunungan Lembang. Nama Bukit Tunggul sendiri diyakini berasal dari bentuk puncaknya yang menyerupai tunggul pohon besar yang telah terpotong, sisa dari hasil letusan besar Gunung Sunda Purba di zaman prasejarah. Untuk simaksi dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orang dan Rp5.000 untuk parkir motor. Untuk fasilitas base camp cukup lengkap. Tempat parkir kendaraan cukup luas dan teduh oleh rimbunan pohon pinus. Ada 6 toilet dan 2 tempat untuk sarana berwudu. Musolahnya juga cukup luas. Dan ada rest area untuk melepas lelah setelah mendaki. Jadi bagi sahabat yang hendak ke sini, tidak hanya untuk mendaki, bisa juga menjadi sarana edukasi dan family gathering. Sebagai titik awal pendakian dari base camp yang berada pada elevasi dan 1450 mdpl, kita akan menyusuri jarak ketinggian sekitar 759 meter dan akan melewati 5 pos untuk sampai di puncak dengan estimasi waktu sekitar 3 jam. Di awal pendakian, kita akan menyusuri hutan pinus yang diselingi pohon kopi, sedangkan untuk treknya berupa tanah merah. Daya tarik utama Gunung Bukit Tunggul terletak pada jalurnya yang masih alami. Suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk, cocok untuk sahabat yang ingin menguji fisik dan mental dalam suasana alam yang masih terjaga keasliannya. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, kita akan sampai di pos 1. Pos 1 ini ada di elevasi 1650 mdpl atau 200 meter dari base camp. Pos 1 ini diberi nama Pasir Nini, nama yang unik tapi mengandung misteri. Kalau ada yang tahu mengapa diberi nama Pasir Nini, silakan tulis di komentar.
Perjalanan menuju pos 2, vegetasinya sudah beraneka ragam. Kanan kirinya sudah dihadang oleh semak belukar yang cukup rapat. Dan ini akan menjadi pintu rimba menuju pendakian sesungguhnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kita akan sampai di pos 2. Pos 2 ini ditandai dengan pohon menara atau meranti kuning yang tegak kokoh berdiri menjulang ke langit. Pohon ini menjadi pohon tropis tertinggi di dunia yang bisa mencapai ketinggian hingga 100 meter lebih. Area di sini cukup luas untuk bisa mendirikan tenda, karena di sini merupakan pertengahan jarak naik dan turun. View-nya juga mengarah ke kota Bandung, jadi tidak ada salahnya untuk berlama-lama di sini. Tanahnya pohon gede nih. Oh, masya Allah. Ini ada wahana uji nyali, guys. Waduh, mantap nih. Ada Isra Mi'rajnya nih. Rumah pohon. Bahaya kayaknya nih. Ke Bandung, guys. Cuman nggak jelas kabut. Kita lanjut ke pos 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 10.16. Perjalanan menuju pos 3, treknya sudah mulai menanjak. Pohon tumbang dan akar pohon yang menjalar akan menjadi jalur pijakan hingga pos 5. Sudah menjadi ciri khas pegunungan Bandung Utara. Jalurnya identik dengan akar. Jadi, siapkan tongkat sakti untuk membantu memudahkan pendakian.
Gunung dengan bentukan yang mengerucut seperti piramida memang memiliki trek yang terbilang berat. Meski jarak tempuhnya pendek, namun perjalanan melawan gravitasi sangat berat. Setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya sampai di pos 3. Untuk memasuki pos 3 ini ditandai dengan jalan yang melingkar mengikuti alur pohon, dan ini merupakan jalur yang paling aman. Tempatnya memang kurang begitu luas, karena lokasinya dihimpit pohon besar dan batu besar, jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya sampai di pos 4. Selama menyusuri jalur ini, tidak banyak mengambil video, dikarenakan trek yang terlalu berat sehingga sangat sulit untuk memegang kamera. Hanya tongkat sakti yang bisa menemani. Selain membantu pijakan dari tanah basah yang licin, juga untuk menghindari rumpun pohon berduri yang menyambut kedatangan pendaki. Jadi saran saya, untuk mendaki di trek ini harus waspada. Jangan asal pegang rumpun dan ilalang, karena salah pegang bisa menderita akibatnya. Untuk pos 4, areanya cukup luas, hanya saja tidak bisa untuk mendirikan tenda, karena banyak akar pohon yang menghiasi pelatarannya. Trekking dari pos 4 menuju pos 5 masih disuguhi akar pohon, hanya saja lebih landai dibandingkan trek sebelumnya. Perjalanan ini memakan waktu 30 menit untuk sampai di pos 5. Suasana di sini lebih syahdu karena Anda akan disambut dengan nyanyian burung-burung yang menjadi penghuni sejati di hutan ini. Jadi, bernyanyilah, samakan nadanya, satukan ketukannya. Sesampainya di pos 5, saya tidak beristirahat karena saya melihat pintu langit sudah mulai terbuka. Itu tandanya puncak tidak akan lama lagi. Meter lagi. Sekitar 10 menit perjalanan,
Kibaran bendera merah putih samar-samar terlihat, yang berarti perjalanan akan segera berakhir. Aduh. Mantap ya. Ngecamp. Enggak, TikTok TikTok. turun malam. Oh, tadi malam. Pacara biar ini. Pacara. Untuk duka kata 3 jam sudah menyelesaikan pendakian hari ini. Semua lelah terbang bersama awan biru, angin merapat menyeka keringat. Plakat menyambutku dengan sapaan selamat datang di puncak kebahagiaan. Suasana yang bikin candu, menciptakan kenangan dalam selimut kabut. Solo trekking di jalur seperti ini akan memaksa mental bekerja lebih preventif. Karena perjalanan dari base camp hingga puncak tidak bertemu seorang pun yang mendaki. Di sini, pengalaman akan diuji keyakinannya. Karena setiap gunung punya ceritanya sendiri. Bukan untuk ditakuti, tapi suatu kebijaksanaan untuk dihormati. Tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali kekuatanmu sendiri. Tidak ada yang bisa menakutimu kecuali pikiranmu sendiri. Jadi, kapan kamu akan ke sini? Salam satu bumi. Sampai jumpa di puncak berikutnya.